17 tahun, ranking 5 dunia. Dan sekarang dia harus balapan di sirkuit yang bahkan pembalap berpengalaman aja takut. Tapi buat Veda Ega Pratama, ini bukan sirkuit biasa. Ini tempat dia pernah nangis di podium, tempat dia juara ganda. Dan sekarang dia butuh satu hal, masuk 4 besar dunia. Oke, sebelum kita bahas kenapa balapan minggu ini begitu penting, kita flashback dulu sedikit. Jadi gini, Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Yogyakarta, baru umur 17 tahun, tapi udah bertengger di posisi kelima klasemen sementara Moto3 2026 dengan 58 poin. 58 poin teman-teman, angka yang sebenarnya solid banget buat rookie, tapi ini yang bikin tegang. Di posisi keempat ada Marco Morelli dari CF Moto Aspar. Poinnya sama persis, 58 poin juga. Bedanya cuma posisi doang di klasemen. Artinya apa? Artinya satu balapan di Mugello ini bisa ngubah segalanya. Veda bisa naik ke posisi 4 besar dunia atau jatuh ke posisi 6 kalau hasilnya jeblok. Stakes-nya gede banget. Tapi kenapa saya bilang Mugello itu spesial? Kenapa saya bilang ini bukan sirkuit biasa buat Veda? Kita flashback ke tahun 2025. Waktu itu Veda masih berkompetisi di ajang junior Red Bull MotoGP Rookies Cup. Levelnya di bawah Moto3, tapi persaingannya sengit banget. Mugello, sirkuit yang sama, Mei 2025. Veda datang dengan modal ya biasa aja sih. Dia bukan favorite utama. Tapi apa yang terjadi? Race pertama, juara, pole to finish, dominan. Race kedua, juara lagi, back-to-back victory di sirkuit yang sama. Teman-teman, ini nggak main-main. Mugello itu panjangnya 5,2 km, punya trek lurus panjang banget, di mana motor bisa tembus 240 km per jam. Terus ada tikungan cepat beruntun yang namanya Arabiata. Bahkan pembalap veteran aja sering tremor di situ. Tapi Veda, dia malah merajai. Finish musim 2025 sebagai runner-up kejuaraan di bawah Brian Uriarte. Dan catatan waktunya di Mugello tahun lalu termasuk cepet untuk standar pembalap seusianya. Dia udah punya feeling dengan aspal ini. Udah tahu titik rem yang tepat, udah tahu seberapa mengegas di trek lurus. Ini bukan sirkuit asing, ini sirkuit yang kasih dia kenangan manis. Fast forward ke 2026. Veda debut di Moto3, kelas tertinggi motor 250cc. Banyak yang bilang, rookie pasti struggling. Tapi Veda, dia buktiin mereka salah. Seri 1, Thailand, finish ke-5, poin langsung di race pertama. Seri 2, Spanyol, finish ke-6, konsisten. Seri 3, Prancis, finish ke-4, nyaris podium. Terus seri 4, Brasil, podium pertama. Finish ketiga di race yang dramatis banget. Bayangin teman-teman, umur 17 debut di kancah dunia udah naik podium. Level mentalnya nggak main-main. Tapi ya, balapan itu naik turun. Di seri 5, Austin, Amerika Serikat, Veda crash, nggak finish, kehilangan poin berharga. Banyak yang langsung bilang, nah rookie kan akhirnya menunjukkan batasnya. Tapi Veda, dia bukan tipe yang nyerah gampang. Seri 6, Catalunya minggu lalu. Start dari posisi 21 bro, grid paling belakang praktisnya. Terus apa yang dia lakuin? Overtake, and overtake. Sampai finish di posisi ke-8. 13 posisi naik dalam satu race. Itu namanya fighting spirit. Nah, let's talk about Mugello secara teknis. Kenapa sirkuit ini spesial dan kenapa Veda punya advantage? Pertama, panjang 5,2 km dengan 15 tikungan. Trek lurus utamanya itu panjang banget, sekitar 1 km. Ini favoritnya motor-motor Honda, karena karakter mesin V4-nya yang ngepul terus di RPM tinggi. Kedua, tikungan Arabiata 1 dan 2. Ini tikungan cepat beruntun yang butuh nyali dan presisi. Salah sedikit, langsung terbang ke gravel. Banyak pembalap Eropa yang master di sini. Tapi Veda, data 2025 menunjukkan dia cepet banget di sektor ini. Ketiga, faktor psikologis. Mugello itu markas besar tim Ducati. Dan historically, ini sirkuitnya Valentino Rossi. The Doctor menang 7 kali berturut-turut di sini. Dari 2002 sampai 2008. Aura sirkuit ini besar banget. Pressure-nya tinggi buat pembalap luar Eropa.
Tapi Veda udah pernah merasakan tekanan ini dan dia menang twice. Jadwal akhir pekan ini, Jumat 29 Mei sesi latihan bebas dan practice 1, Sabtu 30 Mei practice 2 dan kualifikasi, Minggu 31 Mei race day. Honda Tim Asia lagi fokus total ngeset motor Veda buat optimal sejak latihan pertama. Hasil latihan bebas bakal krusial banget buat nentuin setup motor di kualifikasi. Target realistis, Veda harus finish di depan Marco Morelli. Kalau bisa podium, itu bonus besar. Tapi minimal outscoring Morelli supaya bisa tuker posisi di klasemen. Prediksi saya, melihat data Mugello 2025 dan momentum comeback di Catalunya, Veda punya peluang besar finish top 5. Kalau kualifikasinya bagus, podium gak mustahil. Tapi ini Moto3 teman-teman, balapan paling unpredictable di motorsport. 20 pembalap, 20 motor kecil, beda-beda tipis kecepatannya. Crash bisa terjadi kapan aja. Pit strategi, tire degradation, cuaca, semua faktor. So, ini dia yang bakal kita pantengin minggu ini. Veda Ega Pratama, 17 tahun, di sirkuit favoritnya dengan misi masuk 4 besar dunia. Bisa nggak dia ngalahin Marco Morelli? Bisa nggak dia kasih podium lagi buat Indonesia? Atau malah ada plot twist yang nggak kita duga? Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasi. Karena begitu race selesai minggu nanti, saya bakal upload race reviewnya langsung. Like video ini kalau lo support Veda. Komen di bawah prediksi lo. Veda bakal finish posisi berapa di Mugello? Gue tunggu analisis lo. Gue Kuda Besi, sampai ketemu di video berikutnya. Salam otomotif.